Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar peserta didik kelas 9 maupun sobat tarbiyah yang dirahmati oleh Allah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk menuntut ilmu walau melalui daring atau online. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat beliau. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan ini, insya Allah kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester ganjil dengan materi iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Apa itu iman kepada hari akhir? Dan mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Penasaran? Mari simak penjelasannya bersama saya, Pak Iksan, tentunya di kanal YouTube Portal Tarbiyah. Peserta didik kelas 9 dan sobat tarbiyah yang dirahmati oleh Allah, pada materi iman kepada hari akhir ini, setidaknya ada 8 poin tujuan pembelajaran yang diharapkan mampu dipahami dan diamalkan setelah melaksanakan proses pembelajaran kali ini, yaitu 1. Mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. 2. Menunjukkan dalil kepada hari akhir dengan benar. 3. Menyebutkan tanda-tanda terjadinya hari akhir dengan benar. 4. Menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dengan benar. 5. Menjelaskan contoh kejadian kiamat kubro dengan benar. 6. Menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari akhir dengan benar. 7. Menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan 8. Menunjukkan perilaku mawas diri sebagai bentuk implementasi dari kita beriman kepada hari akhir dengan benar. Mari kita simak penjelasan yang pertama mengenai pengertian iman kepada hari akhir. Kata iman kepada hari akhir bisa kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keyakinan dan kepercayaan yang berkenaan dengan agama atau ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. 2. Hari akhir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hari di mana dunia seisinya akan rusak, binasa, dan lenyap. Sehingga bisa kita katakan secara lengkap bahwa iman kepada hari akhir adalah keyakinan, kepercayaan sepenuh hati bahwa akan ada hari atau suatu masa di mana dunia seisinya akan rusak, binasa, dan lenyap, serta keyakinan kepercayaan sepenuh hati bahwa akan ada kehidupan di akhirat setelah kehancuran kehidupan di dunia. Mohon fokus dan cermati kata maupun kalimat yang digaris bawahi. Itu adalah kata kunci dari pengertian iman kepada hari akhir. Baik, selanjutnya penjelasan yang kedua mengenai dalil iman kepada hari akhir. Kira-kira, mengapa kita diwajibkan untuk beriman kepada hari akhir? Setidaknya ada 2 alasan yang mendasarinya, yaitu 1. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang ke-5. Bagi umat Islam yang mengakui Islam adalah agama yang hak dan merupakan bagian dari hidupnya, maka harus meyakini sepenuh hati
bahwa semua rukun iman itu ada. Seperti mulai dari iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adanya dalil naqli atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran surah Al-Had ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Selanjutnya, dari hadis riwayat Bukhari nomor 6504 dan Muslim nomor 2951. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sambil mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari telunjuknya. Bu'itsu ana was-sa'ata kahatain. Artinya, jarak antara aku diutus dengan datangnya hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini. Nah, gambarannya jari tengah itu adalah umur kehidupan di dunia ini hingga hari kiamat. Sedangkan jari telunjuk adalah lamanya waktu mulai dunia ini ada hingga pengutusan Nabi Muhammad SAW. Adapun jarak pengutusan Nabi kita dengan hari kiamat adalah selisih antara jari tengah dan jari telunjuk. Coba bandingkanlah umur dunia ini hingga Nabi kita diutus dengan masa setelah Nabi diutus hingga hari akhir. Jika kita bandingkan, maka waktu jadinya kiamat itu sangatlah dekat dengan umat Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, manusia kebanyakan, khususnya umat Islam sendiri, itu banyak yang lalai akan hal ini. Merasa kiamat itu masih sangat lama. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala baru memberikan rezeki yang melimpah. Padahal rezeki sendiri pada hakikatnya merupakan sebuah ujian. Kemudian penjelasan yang ketiga mengenai tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir atau kiamat dapat kita kelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama, tanda-tanda hari akhir kecil atau kiamat kecil yang disebut dengan sugro. Kedua, tanda-tanda hari akhir besar atau kiamat besar yang dinamakan kubro. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tanda-tanda kiamat kecil atau sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini seperti kematian dan bencana alam. Apa saja tanda-tanda kiamat sugro? Di antaranya ada 12, yaitu 1. Diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. 3. Banyak penganiayaan dan pembunuhan. 4. Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. 5. Laki-laki berpenampilan dan berperilaku seperti layaknya perempuan maupun sebaliknya, perempuan berpenampilan atau berperilaku seperti laki-laki. Kemudian yang keenam, ilmu agama khususnya Islam diangkat dan dilenyapkan. Tanda-tandanya bisa banyaknya wafat para ulama dan orang-orang yang soleh. 7.
rusaknya akhlak manusia sebagian besar. 8. Bermewah-mewahan dalam membangun masjid, tetapi tidak dimakmurkan. 9. Banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. 10. Perzinahan dianggap normal. Nah, seperti contohnya perzinahan adalah pacaran. Maka para peserta didik maupun sobat tarbiyah hati-hati dengan namanya pacaran. Kemudian 11. Menyebarnya riba dan harta yang haram. Dan 12. Perang antara Yahudi dan umat Islam. Kemudian bahasan yang kedua, yaitu tanda-tanda kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh kehidupan dunia dan alam semesta seisinya. Kehidupan akan berganti dengan kehidupan di akhirat. Apa saja tanda-tanda kiamat kubro? Bisa kita simak bersama. Yang pertama adalah munculnya dukon atau asap. 2. Keluarnya Dajjal yang membawa fitnah yang begitu besar. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. 4. Munculnya Imam al-Mahdi. Kemudian selanjutnya kelima, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. 6. Keluarnya binatang melata yang di Al-Quran disebut dengan nama Ad-Dabbah. Kemudian 7. Matahari terbit dari arah barat. Dan 8. Munculnya api besar di daerah Yaman, yaitu di wilayah Hijaz yang nantinya menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Bahasan yang keempat, yaitu peristiwa-peristiwa setelah kehidupan di dunia. Coba peserta didik maupun sobat tarbiyah simak alur bagan berikut ini. Kalau kita benar-benar sepenuh hati meyakini bahwa masih ada kehidupan di akhirat setelah kehidupan di dunia nanti, maka ada waktu di mana manusia yang telah mengalami kematian akan mengalami beberapa peristiwa sebelum manusia tersebut menjalani kehidupannya di surga atau di neraka. Yang pertama, manusia akan mengalami peristiwa di Yaumul Barzah atau alam kubur, yaitu hari di mana manusia yang telah meninggal dunia mengalami penantian di alam kuburnya sampai datang padanya hari kebangkitan. Pada masa ini, manusia akan ditanya oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, dengan 3 pertanyaan, yaitu siapakah Rob atau Tuhan kamu? 2. Apakah agama kamu? Dan yang ketiga, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Kedua, manusia akan mengalami peristiwa di Yaumul Ba'ats, yaitu hari di mana manusia yang ada di alam kubur akan dibangkitkan. Ketiga, manusia akan mengalami peristiwa di Yaumul Mahsyar atau Harsy, yaitu hari di mana manusia yang telah dibangkitkan oleh Allah akan menuju dan berkumpul di suatu tempat yang sangat luas. Keempat, manusia akan mengalami peristiwa di Yaumul Hisab, yaitu hari di mana manusia yang telah berkumpul di padang mahsyar akan dihitung amal baik maupun buruknya sewaktu hidup di dunia. Selanjutnya, kelima, manusia akan mengalami peristiwa di Yaumul Mizan, yaitu hari di mana manusia yang telah dihitung semua amalnya kemudian ditimbang antara amal baik dan amal buruknya sewaktu hidup di dunia. Keenam, manusia akan mengalami peristiwa di Yaumul Jaza, yaitu hari di mana manusia yang telah ditimbang antara amal baik dan buruknya menerima balasan sesuai dengan berat timbangan amalnya. Dan yang terakhir, 7, manusia akan ditempatkan oleh Allah sesuai dengan berat timbangan amalnya ke surga atau neraka. Baik, sedangkan yang terakhir bahasan kita yang kelima adalah hikmah-hikmah beriman kepada hari akhir. Setidaknya nanti ada 10 poin. Yang pertama,
dapat memperkuat keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Muslim. 3. Lebih banyak bertaubat kepada Allah. 4. Lebih giat dalam beramal soleh maupun beramal ma'ruf nahi mungkar. 5. Menjadi lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertutur kata. 6. Mencari pergaulan yang baik, mencari teman-teman yang soleh maupun solehah. 7. Mengisi waktu luang dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. 8. Tidak terlena dengan kehidupan dunia. 9. Rajin berdoa. Dan yang 10. Mempercayai adanya surga dan neraka. Demikianlah beberapa penjelasan yang dapat kita pelajari bersama berkaitan dengan materi iman kepada hari akhir. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, menambah wawasan ilmu, dan menambah keyakinan kita tentang adanya hari akhir. Apabila dalam penyampaian ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan atau kurang jelasnya dalam penyampaian materi ini, mohon bisa dimaafkan karena itu murni dari pribadi pemateri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.